Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Wah. Lebaran, mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin juga Ibu. Oke Bu, tadi kan aku sama Indah sudah bertanya-tanya nih, sudah menjelaskan juga kepada para pemirsa di rumah terkait makanan-makanan yang mengandung santan. Nah, kira-kira makanan yang mengandung santan ini baik nggak sih Ibu untuk tubuh? Ya, untuk santan sendiri kan sebenarnya kan ada manfaatnya juga, tapi kalau dikonsumsi terlalu berlebihan juga sama ya, pasti ada efek negatifnya juga. Beberapa manfaat santan itu sebenarnya juga banyak manfaatnya ya, untuk kandungan nutrisinya terutama pada daging kelapa itu atau kita juga biasa suka menggunakan santannya. Di dalam 100 gram santan itu juga mengandung ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, kemudian itu untuk makronutrien. Kemudian untuk mikronutriennya itu juga terkandung di dalamnya ada kalium, kemudian natrium, zinc, vitamin C, kemudian kalsium, fosfor, besi, asam laurat. Sangat lengkap sekali. Jadi sebenarnya untuk penggunaan santan itu dia bisa bermanfaat, tapi kalau digunakan dengan salah dan berlebihan itu juga bisa mengakibatkan gangguan untuk kesehatan. Seperti itu. Untuk beberapa manfaat efeknya ke tubuh kita sendiri, biasa itu untuk kesehatan jantung, kemudian memelihara fungsi otak, mencegah kanker juga bisa. Kemudian untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga bisa karena ya vitamin C itu tadi juga tinggi. Kemudian asam laurat itu juga dia kan antibakteri sifatnya, kemudian bisa juga menurunkan kolesterol sehingga menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian di dalam daging kelapa itu sebenarnya kan mengandung 90%-nya itu lemak jenuh, kemudian 10%-nya itu lemak tak jenuh. Nah, tapi lemak jenuhnya ini dia mempunyai tergolong lemak rantai karbon sedang. Jadi prinsipnya itu dia mudah dicerna tanpa harus melalui proses hidrolisis dulu misalnya ya. Jadi itu mudah diserap sehingga langsung bisa dijadikan energi sehingga tidak menumpuk di dalam tubuh berbentuk lemak. Jadi memang dia langsung diserap dan langsung terpakai seperti itu. Cuma memang ada beberapa syarat untuk menjadikan santan itu bermanfaat. Misalnya saja dimasaknya itu tidak lebih dari 3 menit, kemudian tidak dipanaskan secara berulang-ulang, kemudian juga harus memperhatikan makanan apa yang dimasak bersama dengan santan. Misalnya kalau masaknya itu menggunakan juga bahan makanan tinggi kolesterol ya sama aja ya, karena itu kan juga menyumbangkan kolesterol misalnya dari daging merahnya, kemudian misalnya masak jeroan, kemudian soto babat seperti itu. Nah itu yang menyumbang kolesterol itu sebenarnya kan dari makanan yang tinggi kolesterolnya tersebut gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk penggunaan santan memang sebaiknya itu dimasukkan dalam masakan itu di akhir-akhir, misalnya udah mau matang, nah baru dimasukin. Jadi jangan sampai terlalu dia sampai panas sekali. Pokoknya tidak lebih dari 3 menit gitu. Jadi lumayan banyak ya manfaatnya ya. betul, Tapi harus diperhatikan juga tuh. Dan tadi tuh yang jadi poin utamanya masak santan juga katanya nggak boleh lebih dari 3 menit katanya ya. Sedangkan kadang aku kalau bikin rendang itu tuh aku sampai 4 jam Bahaya Krisna banget. ya kan. Ternyata dari banyaknya kandungan dalam santan itu juga bisa memberikan manfaat positif ya ke tubuh kita. Tapi tadi benar tuh Krisna, tadi salah satunya ibunya bilang kalau berlebihan ternyata bisa juga menyebabkan gangguan pencernaan tuh Krisna. Emang segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya kan Dinda? Betul, tapi nih Ibu Siti Asmaroh, aku mau tanya lagi nih seputar tentang efek samping dari mengkonsumsi santan yang berlebihan. Selain mengganggu pencernaan kita, apakah ada lagi gitu Bu? Oke, yang pasti kelebihan berat badan itu juga bisa diakibatkan oleh asupan santan berlebih dan penggunaannya mungkin dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Karena di dalam santan sendiri itu kan dia kalorinya juga cukup tinggi ya, sehingga
menyumbang banyak kalori dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya tidak diiringi juga dengan aktivitas yang cukup, kemudian olahraga, itu juga kan bisa meningkatkan risiko kenaikan berat badan. Naikkan berat badan ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Jadi saling terkait, saling saling kait mengait ya. Kemudian juga untuk resiko jantung itu kan bisa diakibatkan karena tadi proses pemasakan santan yang salah, seperti masaknya ya bersama dengan bahan makanan tinggi kolesterol seperti itu, atau dipanaskan berulang-ulang, itu kan rantai lemaknya menjadi rusak, kemudian jadi lemak tak jenuh. Nah, itu yang bisa menyebabkan resiko penyakit jantung tersebut. Kemudian bisa juga mungkin untuk beberapa orang yang tidak tahan dengan santan atau punya alergi dengan santan, bisa menyebabkan kayak diare, kemudian masalah pencernaan ya, seperti kembung tadi, kemudian sebah. Biasanya untuk orang-orang yang mempunyai gangguan pencernaan ini juga sangat sensitif sekali untuk masalah pencernaan ini bisa terganggu seperti itu. Itu ya, benar. Memang bahaya juga sih kalau berlebihan, apalagi tadi yang bisa menyebabkan berat badan kita itu naik. Aduh, kita udah berpuasa nih Indah, kan ya udah 1 bulan, udah turun berat badannya. Terus kalau misalkan makannya berlebihan tiba-tiba naik, kayaknya rasanya sedih banget. Bener, sehari lebaran itu naiknya udah kayak nurunin berat badan selama sebulan gitu ya, atau lebih bahkan kali ya. Oke, Bu, mungkin nih, apa sih yang harus kita konsumsi nih untuk menetralisir tubuh tersebut setelah banyak mengkonsumsi santan, Bu? Mungkin ada beberapa buah atau biasanya suka dibikin juga sebagai minuman ya, yang biasanya itu memang mengandung likopen, kemudian antioksidan. Ini juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterolnya itu sih sebenarnya. Tapi kolesterolnya ini bukan berasal dari santan seharusnya ya, cuma mungkin dari bahan makanan yang dimasak bersamaan dengan santan. Nah, biasanya di sini ada lemon ya. Lemon itu bisa dibikin kayak lemon tea atau perasan lemon aja gitu. Itu bisa juga untuk menetralisir konsumsi santan berlebih ini. Kemudian peppermint itu juga bisa mau dibikin teh atau dan sebagainya ya. Air jahe, kemudian apel, kemudian ini juga ada teh hijau. Nah, itu juga bagus untuk menurunkan lemak jahatnya itu tadi. Kemudian ada juga tomat, kemudian ada buah beri ya. Beri itu semua jenis beri bisa digunakan. Strawberry, mungkin blueberry, blackberry, raspberry, itu semuanya bisa digunakan juga untuk menurunkan kadar kolesterol tadi, yang asam lemak tadi. Kemudian ada juga anggur, kemudian kakao, ya, plum, mangga, melon, itu juga bisa juga untuk menurunkan kadar asam kolesterol tadi, kadar asam lemak jahat tadi. Nah, untuk kakao sendiri ini kayak coklat ya, itu untuk kakao di sini yang dimaksud itu kakao murni ya, jadi dalam bentuk bubuk dibuat minuman seperti itu, bukan coklat bubuk yang sudah ada pemanis atau sudah dimasukkan juga milk di dalamnya, yang itu bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi kakao yang di sini tuh yang dimaksud itu kakao murni itu. Oh, Gitu ternyata banyak ya. banget buah-buahan yang enak bisa menetralisir santan juga ya. Tuh, bisa tuh nanti makannya santan, misalnya minumannya pakai kandungan dari buah-buahan Iya, tadi jus, gitu, jus buah gitu berarti ya. Atau sebelum makan ya ngemilin buah dulu gitu ya. Aduh, tapi ya Bu, kan sebentar lagi memang kita ini kalau lebaran kan biasanya makannya banyak nih ya Bu ya. Kadang kita bisa kalap nih Bu. Nah, kira-kira dari Ibu Siti sendiri ada nggak sih tips untuk menjaga pola makan nih saat lebaran? Ya, jadi memang sudah tradisinya ya kalau Lebaran di kita ini kan pasti dengan banyaknya variasi makanan-makanan Nusantara kita yang enak-enak pastinya, apalagi ditambah santan, itu pasti menambah rasa nikmatnya ya. Dan khasnya itu biasanya memang kebanyakan memang makanan bersantan untuk kudapan saat Lebaran. Tapi di sini mungkin saya bisa berbagi tips kepada semuanya untuk pada saat mengkonsumsi makanan di saat Lebaran itu tetap harus bisa mengontrol dan mengendalikan diri ya.
seperti yang pertama misalnya harus membatasi ya asupan lemak, kemudian asupan santan itu juga tidak berlebihan. Kemudian juga batasi juga porsi makannya. Jadi untuk makannya itu jangan mentang-mentang kayak habis puasa terus balas dendam. Nah, prinsip balas dendam ini nih yang bahaya nih kan. Jadi usahakan makan sesuai kebutuhan kita saja. Jadi jangan terlalu berlebihan, kemudian jangan kalap. Misalnya melihat di meja ada ini itu semuanya diambil. Nah itu harus diperhatikan juga besaran porsinya ya yang sesuai. Kemudian batasi juga apa makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi tadi kan mungkin dari santan tadi, kemudian makanan-makanan yang tinggi kolesterol juga dibatasi. Kayak misalnya mungkin ada juga yang bikin soto babat atau jeroan-jeroan juga dibuat masakan yang enak juga. Nah itu juga harus kita pilih, bisa memilih jenis bahan makanan apa yang aman dikonsumsi. Kemudian jangan lupa juga asupan serat ditingkatkan ya. Jadi dari sayur dan buah itu jangan sampai ketinggalan. Itu harus juga dikonsumsi pada saat Lebaran. Nah itu juga bisa untuk apa secara makanan itu kan harus seimbang. Jadi untuk menetralisir juga lemak yang mungkin berlebihan itu juga harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Itu seratnya juga bermanfaat untuk melancarkan pencernaan ya. Jadi jangan semuanya lemak kemudian karbohidrat numpuk di dalam tubuh. Kalau nggak ada serat itu mungkin akan sulit dikeluarkan. Jadi nggak maksimal seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya itu mungkin batasi juga ya makanan manis dan bersoda. Nah ini juga di makanan-makanan Lebaran tuh biasanya banyak banget kue-kue manis, kemudian mungkin ya kayak dodol, kemudian kue-kue manis tuh kayak kue-kue kering banyak ya yang mengandung butter juga, itu udah tinggi lemak, kemudian tinggi gula, ya tinggi karbohidrat. Nah itu hati-hati juga dalam mengkonsumsinya, jadi harus bisa juga mengontrol ya. Untuk asupan gula sendiri itu kalau misalnya kita tidak diimbangi dengan olahraga yang cukup atau aktivitas kita masih kurang, nah itu juga hati-hati bisa juga tertimbun di dalam tubuh. Jadi bukannya malah turun, misalnya lebaran puasanya turun 3 kilo, nah lebarannya bisa naik 5 kilo. Nah ini kan bahaya ya. Jadi harus bisa mengendalikan intinya ya. Nah, yang tadi saya sebutkan juga, dalam memasaknya itu juga harus tepat ya, seperti yang tadi saya bilang, kita masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi santan, asal tidak berlebihan. Kemudian metode memasaknya juga benar, seperti ya itu tadi yang tadi saya bilang, tidak lebih dari 3 menit, kemudian tidak dimasak berulang, kemudian pemilihan bahan makanan yang menggunakan santan itu tidak dibarengi juga dengan bahan makanan yang tinggi kolesterol tadi. Mungkin seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya yang harus benar-benar teratur ya. Jangan sampai kita sudah turun 3 kilo nanti malah nambah. Jangan sampai deh. Iya benar, tadi benar juga sih kata Ibu Siti tadi kan, jangan sampai kita tuh malah jadi balas dendam gitu ya. Karena selama puasa kita menahan nih hawa nafsu kita untuk ngemil, untuk makan yang banyak. Pas Lebaran kita malah balas dendam, ngemil terus ya. Itu nggak baik terus ya. Terus makan yang bersantan juga. Wah, ternyata harus benar-benar di porsi jangan terlalu banyak makan yang bersantan, dan juga kayak konsumsi buah tuh penting banget ternyata ya. Betul, sama sayuran tadi ya. Jadi betul. ternyata itu bisa menetralisir kembali tubuh kita. Iya. Wah, ini seru banget ya, kita bisa dapat tips baru untuk menjaga pola makan selama Lebaran ini. Betul. Plus kita juga bisa tahu bahwa santan itu ternyata bukan cuma terkenal dengan efek sampingnya aja yang berbahaya, tapi ada manfaatnya ada juga. manfaatnya juga ternyata ya dari santan. Iya, itu. tapi sayang sekali Ibu, kita sudah di akhir segmen. Terima kasih banyak Ibu atas informasi dan juga banyak banget pengetahuan kita dapatkan ya. Betul. Selamat bertugas Ibu. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin Ibu.